Itu memang spekulasi, pure spekulasi. Tapi kenapa kemudian ada ide atau spekulasi itu? Waktu itu sedang ada berita pemugaran Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, yang itu adalah bangunan bersejarah yang itu lama sekali, bahkan usianya bisa bahkan lebih tua dari candi-candi yang sekarang ada ya, atau kita nggak bisa menyebutnya candi ya, kayak bangunan purbakala itu. Dan ada foto dari atas, foto Gunung Padang itu yang mirip segitiga, bentuknya segitiga. Nah, saya jadi teringat ketika membaca artikel tentang pemugaran Candi Borobudur di Magelang ya, waktu itu artikel ketika eranya Menteri Pendidikan Daud Yusuf. Jadi Candi Borobudur di Magelang itu awalnya adalah sebuah gundukan yang itu oleh Gubernur Britania Raya yang terkenal namanya Raffles, Stafford Raffles itu yang menemukan bunga Rafflesia itu ya, untuk diselidiki itu apa gundukan itu. Jadi bentuknya gundukan dan segitiga, memang dari atas, dari kejauhan itu dilihat seperti segitiga Gunung Borobudur pada eranya. Dan itu waktu penelitiannya membutuhkan 59 tahun ya, dari hari pertama gundukan itu diperkirakan bangunan purbakala itu 59 tahun kemudian, panjang kan, baru monografnya baru muncul. Monograf itu kayak semacam sketsa sketsa awal, sehingga yakin bahwa ini memang adalah bangunan purbakala, belum ada nama candi dan sebagainya waktu itu. Akhirnya diputuskan untuk dipugar, namun terhenti karena ada perang dunia, itu 1900. Terus setelah itu ada peristiwa proklamasi, penjajahan kolonialisme berpindah ke tangan Jepang, lalu kemudian ada kita merdeka ya, 45, dan wacana itu muncul kembali tahun 60-an, sehingga ada rencana untuk memugar kembali tuh tahun 60-an, dan terhenti lagi gara-gara ada peristiwa PKI, G13 PKI. Nah, baru dimulai ketika eranya Pak Harto, dan baru selesai diresmikan tuh pada tahun 90 ya, 89 atau 90. Jadi Candi Borobudur itu usianya sekarang ya 30 lebih ya, 32 tahun dari sejak peresmiannya dari Pak Harto. Lalu hubungannya dengan Gunung Pegat. Nah, coba kalau kita amati ya, Gunung Pegat itu kan dari kejauhan mirip kayak segitiga ya. Dan itu disebut gunung itu agak lucu loh, dari letak geografisnya. Kan seperti kayak apa ya, seperti gundukan tersendiri gitu kan di daerah di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah dataran dan di daerah sekarang maksudnya Ponggok ya, kalau Gunung Pegat. Nah, akhirnya saya berspekulasi antara setelah membaca Gunung Padang dan dan Candi Borobudur tadi, ini kayaknya sih Gunung Pegat itu bisa jadi ada bangunan purbakala juga yang tertutup oleh abu gunung vulkanik ya. Kalau kita melihat Borobudur itu kan ada Gunung Merapi kan. Oh iya. Jadi tiap kali Merapi meletus selalu kena abu, dan itu terjadi ratusan tahun sehingga terjadilah satu bentuk gunung kan. Nah, Gunung Pegat kan ada Gunung Kelut tuh. Iya. Dan abu gunung vulkanik itu kan subur ya, sehingga bisa menumbuhkan tanaman dan sebagainya. Lalu Gunung Pegat itu juga ada tempat pertapaannya, bukit pertapaannya. Itu semakin menambah spekulasi ini bahwa memang itu adalah bangunan purbakala sih pada eranya, dan itu pun dimuliakan terus-menerus kan. Nah, bukit pertapaan itu kan ibaratnya baru ya. Mungkin sebelumnya sudah ada, mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah tempat suci, dan kemudian dibuatlah satu tempat pertapaan itu. Gitu. Jadi ya mirip-mirip. Makanya saya berspekulasi bahwa kemungkinan ya itu adalah bangunan purbakala. Dan pembaca artikel itu pun banyak yang memprotes. Wah, jangan hanya berspekulasi dong, harus dibuktikan. Nah, bayangkan loh ya, untuk memugar Candi Borobudur saja jadi sebuah candi, itu Indonesia dibantu UNESCO $5 juta Amerika
pada tahun 70-an. Itu 70 tahun 70-an itu UNESCO menggelontorkan anggaran 5 juta dolar Amerika. Zaman 70 itu besar sekali. Pemerintah Indonesia sendiri aja menggelontorkan sekitar 2 juta dolar. Jadi totalnya ada yang mengatakan habis 6,9 juta dolar, ada yang habis 7,7 juta dolar gitu. Nah, kalau saya sudah membuktikan, gimana caranya? Dengan Candi Borobudur untuk membuktikan sebagai candi aja butuh anggaran yang berapa. Artinya ya mau nggak mau berspekulasi, dan dari spekulasi itulah mungkin ada sisi-sisi logis yang bisa diambil kan, sisi-sisi fakta-fakta yang kemungkinan memang mengarah ke sana. Makanya saya agak sepakat dengan tulisannya Ki Purwanto, budayawan Blitar itu yang mengatakan ya mungkin benar juga bahwa Candi Pegat, Gunung Pegat itu adalah bangunan purbakala yang tertutup abu gelut selama ratusan tahun, dan kita orang Blitar memang kurang begitu peduli lah ya dengan itu, apalagi pemerintahannya ya. Jadi ya tetap jadi gunung dengan mitos-mitos yang sampai sekarang itu menjadi kayak tariknya. Jadi pemerintah kabupaten terutama ada baiknya untuk ya berkomunikasi intens dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di bidang kebudayaan dan yang purbakala itu ya, untuk meneliti bahwa Gunung Pegat ini adalah bisa jadi bangunan purbakala dan itu cukup besar ya. Nah, ketika itu terkuak, itu juga akan terkuak sejarah-sejarah yang lain. Seperti Candi Borobudur itu kan akhirnya membuat kita menguak sejarah sampai Mataram, Kamulan, Medang gitu ya. Era-era jauh sebelum Kediri. Itu berarti itu peradaban yang sangat tua loh. Nah, Gunung Padang ini kayaknya lebih tua lagi nih. Ribuan tahun itu. Dan itu sangat menarik ya kalau kita kupas lagi. Bahwa mitos bahwa kita dulu adalah peradaban besar ya. Ya mungkin aja terjadi ya. Kalau kita menguak satu persatu itu kan.